ulun ingin cerita, tadi ulun cerita tentang orang di zaman Isa kan ya. Nah ini sekarang cerita di zaman, bukan zaman Nabi Isa tapi zaman Haji Isa. Nah, ini zaman yang kada jauh-jauh nih, di zaman ini aja dah pernah terjadi di suatu negara gitu aja. Nah ada satu negara terjadi, kalau bisa disambat negaranya, pokoknya di Asia Tenggara gitu aja. Di suatu negara terjadi, ada seseorang pengusaha, karena kekuatannya menggawi yang lain, dibawahi begawi dibawahi, tetapi duit orang diambili gawin kada. Dan kada seikung dua korbannya. Pas tagawi korban nang wani laporkannya ke satu lembaga yang ada di satu kota gitu ya. Datanglah ke sana, laporkan. Dilaporkan, diusut. Ngaran dilapor itu kan pasti yang dilaporkan ini tahu. Tadi panggil kah, disidik kah, apakah tahu? Panggil. Begitu saja dipanggil, selang beberapa hari datang jenderal ke instansi tadi, datang beelang. Jenderal dari manakah di negara itu juga datang beelang aja bang. Tapi begitu beelang mengatakan kepada pimpinan di kota, dia kan pimpinan kota aja, paham ya lah? Cuma pimpinan kota aja didatangi oleh jenderal, artinya tolong aja nang itu jangan ditahan. Kenapa? Aku kena yang ibaratnya pasang badan lah, harinya kadang-kadang kemana-mananya. Nah ngaran kayak itu kebetulan si yang pimpinan kota yang harusnya menegakkan hukum jadi bekawan juga lawan yang melapor nih. Bekawan melapornya bekawan akrab memang mulai dulu. Lalu dikisahkan, aku minta maaf enak kayak apa ya, aku serba salah. Di satu sisi ada yang nyuruh nahan, maka seniorku hitungannya lebih tinggi dari aku menyuruh jangan tahan kayak apa nih. Jadi ujar kawan tadi ujar orang tadi berucap, amun kayak itu aja terserah biar aja keputusannya. Artinya ulun harap mudahan biar profesional aja gitu nah. Sudah sementara nih ragunya bingung sudah nih. Singkat cerita pulang, kada lawas habis jenderal tadi mendatangi, dalam jeda waktu berapa hari pulang, abdi dalam pulang nelpon. Abdi dalam, paham abdi dalam lah? Artinya orang yang berada di kerajaan gitu nah. Orang kerajaan telepon pulang, si anu jangan dikemtahan. Tambahnya bingung bertemu pulang lawan kawan dia, aduh aku nih pusing lagi. Kenapa? Karena ada pulang nang lebih harat lagi menelpon jangan tahan. Oke, kawan tadi bingung sudah, orang tadi bingung juga. Akhirnya sudah kayak ini aja. Ulun tahu pian itu punya tugas, dan ulun berharap pian menunaikan tugas itu. Karena kayak apa pian bersumpah sudah untuk menjadi orang yang profesional. Dan jadi bingung, tapi kayak apa jangan senior anu juga mana kemudian yang lain yang abdi dalam pulang mana lalu nyebu ucap kini orang tadi nang melapor tadi korban tadi ujarnya kayak ini sudah. Ulun ingin sampaikan ke pian satu hal, ulun habis ini terserah pian ulun kembalikan ke pian, tapi ulun ingin sampaikan ke pian satu hal, ulun kada punya backing gitu ya. Ulun kada punya kenalan jenderal, ulun kada punya pejabat, ulun kada kenal pejabat, ulun kada kenal jenderal. Jadi ulun kada bisa melapor kayaknya, lapor ke sana, lapor sini, berkekuatan. Tapi satu hal jadinya, aku kada bisa mengadukan nih ke jenderal, kada bisa mengadukan nih lawan pejabat atau siapapun.
Tapi jar dia ingat satu hal, aku adukan ini kepada Allah Ta'ala. Aku bisi Allah. Begitu mendengar kalimat Allah itu mungkin teguh, ini kalimat ini tulus dari hatinya nyambat. Begitunya menyebut nama Allah itu terlihat yang orang ini terkajut. Kita sentaknya mendengar kalimat Allah sana. Karena kalimat Allah itu apabila diucapkan tulus dari hati, itu menggentarkan hati orang men. Makanya kalimat takbir itu kada kau sembarangan diucapkan, kada kau setiap hal Allah Akbar. Kalimat Allahu Akbar bahari itu zaman Nabi, apabila sahabat itu sudah bergemuruh berteriak Allah Akbar, itu musuh itu ciut. Itu nama Tuhan disebut tulus dari hati. Wajilatil qulub, maka hati itu akan tunduk. Jangankan hati, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran, nama Tuhan. Janganlah gunung aja apabila mendengar nama Tuhan, gunung itu bergetar sebenarnya. Siapapun bila sudah mendengar nama Allah Ta'ala, kada ada yang kadananya. Makanya hati orang beriman bila mendengar nama Tuhan bergetar hatinya. Rupanya begitunya menyebut nama Allah tadi tulus, tulusnya dari hatinya. Kayak aku bisi Allah, mendengar nama Allah Ta'ala langsung lagi berubah. Kalau tiba-tiba HP-nya berbunyi, nelpon ngalor ngidul, tutup handphone, langsung nyebu ucap saat itu ya, bang jan, doakan aku. Kenapa aku kada peduli lagi resikonya apa sudah, orang ini ku tahan. Pokoknya doakan aja aku, kayak apakah pokoknya aku sudah bulat tekad, orang ini ku tahan. Setelahnya mengucapkan dari Allah, padahal ini kan mengatakan, kita katakan 99% karena bakal ditahan sudah. Makanya dilema bingung mengatakan, artinya jangan heran nih, andai kata aku kada menahan, ini bukan aku yang kada hendak menahan, tapi ada intervensi di situ. Tapi sudah terserah hikam aja, artinya kan profesional, mudahan profesional. Tapi mun kada juga ujarnya aku bisi Allah, mendengar itu rupanya berubah nih. Langsung satunya katakan doakan aku, pokoknya abur dari aku tahan orang ini. Nah ini ulun ingin sampaikan kepian dulu di zaman Nabi kan pernah juga terjadi ketika Nabi Muhammad itu berabah di bawah pohon. Nabi itu pernah guring di bawah pohon bahari. Jadi ada pohon, Nabi berbaring di bawahnya dan pedang itu Nabi gantung di atas dahannya. Jadi Nabi bisi pedang itu digantung di dahan, di ranting-ranting pohon, lalu Nabi tidur di bawah. Tiba-tiba ada orang Yahudi mendatangi Nabi dan mengambil pedang tadi. Kayak apa? Dan masalahnya adalah ketika itu sahabat kada berada di dekat Nabi. Nabi sendirian guring di bawah pohon itu. Lalu Yahudi tadi mengambil pedang Nabi, ia berdiri di hadapan Nabi. Begitu Nabi mendengar suara, Nabi terbangun, langsung duduk. Begitu Nabi duduk, ternyata Yahudi itu sudah ada di hadapan Nabi mengambil pedang itu. Sudah tinggal tabasnya lagi. Dan posisi Nabi di bawah ini. Posisi baru bangun, duduk di hadapan orang yang sudah menghunus pedang. Lalu si Yahudi tadi dengan congkaknya berkata, dengan sombongnya, ujarnya Muhammad, sekarang kita berdua aja lagi. Kawan-kawan ikam gak ada di sini. Sahabatmu gak ada di sini. Cuma kita berdua. Kalau dulu oke lah ada yang lain menjaga ikam, sekarang apa? Kita berdua aja. Lalu Yahudi tadi berkata, Muhammad, sekarang aku nak bertanya, siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan ikam dari tebasan pedangmu nih? Dengan congkaknya manusia itu menantang. Siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan ikam dari tebasan pedang ini? Nabi orangnya tenang aja. Begitu inya bertanya siapa yang menyelamatkan ikam dari tebasanku hari ini, lalu Nabi dengan tenang menjawab, Allah. Mendengar nama Allah itu, mengkatarinya gugur pedang itu dari tangannya. Begitunya mendengar Nabi menjawab dengan nama Allah, begitu mendengar nama Allah itu hatinya langsung berdebar. Lalu tiba-tiba pedang itu gugur dari, begitu pedang gugur disambut oleh Nabi. Lalu Nabi berdiri. Terbalik keadaan, inyak kada bersenjata, Nabi bersenjata. Lalu Nabi balik. Ujar Nabi, sekarang siapa yang bisa melindungi kamu dari aku?
Lalu mendengar itu lalu ciut lalu ya Muhammad, pian ini anak saudara kami yang mulia, pian ini orang pemaaf, orang yang dikenal bagus akhlaknya, lalu memelas akhirnya Nabi maafkannya dan Nabi suruhnya pergi. Melihat keadaan begitu, inya disuruh pergi, padahal Nabi punya kesempatan untuk membunuhnya, disetujuinya beriman lawan Nabi. Akhirnya balik ke kampungnya, diceritakannya kejadian itu dan mati-matian hanya membela Nabi. Coba kalian lihat, benar jika dikatakan mayyatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar, bertawakal hanya kepada Allah, cukup Allah baginya. Jadi hati-hati, jangan menzalimi orang, jangan menyakiti fisik dan hati orang, jangan merampas hartanya kalau pina itu wali Tuhan. Kalaupun inya bukan wali Tuhan, awasnya bisa muntungnya, bisa berdoa. Sedangkan ujar Nabi apa? Ittaqu da'watal mazlum, takutilah olehmu doa orang yang terzalimi. Nabi nyuruh takut, hati-hati kamu dengan doanya. Musia doakannya buruk. Berapa orang terzalimi mendoakan, terkadang tapi Pak Ejar, yang menzalimi itu Jar banyak yang dizalimi sidin, tapi yang dizalimi sidin ini mendoakan macam-macam, mudahan nikah mana, mudahan didoakan disumpahi orang. Kita berdoa aja bisa 40 orang berdoa kayak Pak. Ini 40 lebih yang menyumpahi, tapi hidupnya yang menzalim itu ada ayam aja, kuat aja kesana kemari ada yang jagai. Justru yang kayak ini yang ditakutkan. Makin orang menyumpahi, makin inya zalim, makin inya nyaman. Hati-hati, itu istidrat dari Tuhan. Hati-hati, itu Tuhan menyalahjurakan. Artinya orang itu kan selama hidup kan mungkin karena berbuat baik, masih ada baiknya. Nah yang bahaya itu bila semua kebaikannya waktu di dunia itu dibalas di dunia juga, dihabiskan kebaikan itu. Jadi bisa duitnya ditambahi, hidupnya dinyamani, itu balasan dari kebaikannya di dunia. Allah balas segera, tapi keburukannya Allah kada balas, ya Allah tangguhkan di akhirat. Ya di akhirat itu hanya memanen dari keburukan yang dulunya tanam di sini. Itu jar ulama yang berbahaya. Kalau Allah memperingatkan, Allah hancurkan hidupnya. Yang asalnya keluarganya habis, yang asalnya nyebah anak buah habis, yang asalnya nyebah hartanya habis, kemudiannya terkucilkan. Namun di situ orang bisa sadar, masih bisa berbulik. Lalu ketika berbulik bertobat, imannya masih terpelihara. Tapi orang yang mati dalam keadaan terlena itu bahaya. Tapi berbuat baik, sekalipunnya berbuat baik, boleh jadi kenyamanan hidup itu balasan Tuhan untuk kebaikannya. Tapi barakallahu fikum, hati-hati itu. Ini disampaikan nasihat bagi kita semua. Wal 'asr, demi masa Allah. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang beriman dan beramal soleh yang saling menasehati untuk sabar dan berbuat baik. Menasehati yang hak, menasehati yang saling menasehati dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kesabaran. Maka jangan berani-berani dengan kehormatan orang. Jadi intinya bila orang jangan main-main, hartanya kah, darahnya kah, atau apapun berkaitan dengannya jangan main-main.